Sebuah gedung penyimpan onderdil motor di Jalan Raya Manukan Kulon nomor 56A, Tanda Surabaya terbakar pada Selasa 7 September siang kemarin. Menurut Ketua RT setempat, sebelum kobaran api melumat seisi gudang, beberapa karyawan gudang mengaku sempat mendengar ledakan. Belasan kendaraan berbagai jenis pun dikerahkan Dinas Pemadam Kebakaran di Kota Surabaya guna memadamkan api. Detail informasinya terkait update terkini insiden kebakaran di Surabaya ini akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jatim, Luhur Pambudi yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Luhur. Halo, selamat sore. Dea. Rekan Luhur, bisa Anda ceritakan bagaimana kronologi lengkapnya insiden kebakaran gudang onderdil di Surabaya ini? Ya, untuk insiden kebakaran atau dalam tanda kutip istilah kode 65 untuk penanda insiden kebakaran yang terjadi di suatu wilayah ini, informasi kami pun insiden kebakaran dilaporkan terjadi pukul 13.30 setengah 2 tepatnya, yakni sebuah gudang onderdil berukuran luas gudangnya adalah 20 kali 30. Jadi ketika petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian, sebagaimana video yang berhasil kita peroleh, yakni api sudah membesar dan melumat hampir keseluruhan, bahkan bisa keseluruhan benda-benda onderdil ada di dalam gudang. Masih kami pun beberapa saat sebelum api melumat dan mengamuk sebesar itu, terdapat beberapa pekerja yang sedang bertugas untuk melakukan packing beberapa onderdil yang siap untuk dikirim ataupun dijual. Dan sebelum api berkobar, para petugas yang ada di dalam situ atau para karyawan tepatnya itu sempat melarikan diri atau sempat menyelamatkan diri, dan disampaikan juga dari informasi yang kami pun dari pihak kepolisian, alhamdulillah tidak ada korban jiwa atau korban luka dari pihak petugas, karyawan, warga setempat ataupun dari pihak petugas pemadam kebakaran. Demikian deh. Oke, Luhur, lalu bagaimana penanganan kebakaran saat itu oleh PMK Surabaya? Apakah ada kendala saat itu? Oke, perlu kami ketahui untuk insiden tersebut pihak pemadam kebakaran Kota Surabaya cukup memberikan respon yang sangat cepat karena mekanisme mereka adalah respon time-nya kurang dari 7 menit, dan terdapat sedikitnya sejumlah 17 kendaraan pemadam kebakaran berbagai macam jenis yang datang ke lokasi. Terkait kendala, tidak ada kendala yang cukup berarti karena akses jalan untuk menuju ke lokasi gudang sangat dekat sekali dengan jalan raya, sehingga potensi halangan seperti lalu lintas ataupun halangan untuk kendaraan PMK mengakses ke lokasi kebakaran itu tidak ada atau tidak cukup signifikan. Artinya memang cukup lancar, dan mekanisme pemadaman pun disampaikan oleh pihak PMK hanya berlangsung kurang dari 30 menit. Jadi semua bisa dipadamkan, dan hanya saja karena onderdil benda yang terbakar itu adalah onderdil yang ada komponen karet yang begitu khusus, sehingga pasca dilakukan pemadaman api sudah padam, tapi efeknya adalah asap tebal warna putih yang cukup semacam menyulitkan, sehingga petugas pemadam kebakaran kemarin sempat menggunakan pakaian khusus, yaitu pakaian yang dilengkapi oleh tabung oksigen. Demikian dia. Oke, lalu bagaimana dengan analisis penyebab kebakaran ini? Apakah sudah ada, terlebih tadi juga ada informasi bahwa karyawan yang berhasil menyelamatkan diri itu juga sempat mendengar ledakan, Luhur? Siap. Untuk soal ledakan itu perlu kita ketahui bahwasanya memang hasil informasi yang kami himpun, ternyata beberapa petugas yang sempat melarikan diri atau menyelamatkan diri itu sempat mendengar ledakan. Di ledakan itu ketika dilakukan semacam pemeriksaan investigasi oleh pihak kepolisian, ternyata itu bersumber dari sebuah aki kemasan dalam kardus yang tiba-tiba meledak, entah itu karena korsleting atau karena sebab lain secara kimiawi. itu memang terjadi, dan ledakannya cukup keras, dan itu yang diperkirakan menjadi pemicu adanya api yang kemudian melumat hampir seluruh seisi gudang. Dan analisis dari pihak kepolisian pun sebenarnya masih menduga awal bahwasanya itu adalah korsleting listrik yang disebabkan oleh aki tadi yang dimaksud, tapi pihak kepolisian belum menyandarkan informasi itu untuk sebagai penjelas terkait penyebab kebakaran di gudang tersebut. Tapi pihak kepolisian masih akan menunggu mekanisme dari proses DVI dari Puslap 4 Mabes Polri cabang Surabaya, yang kan informasinya yang kami peroleh barusan tadi, ya ini akan diterjunkan untuk melakukan analisis
pada hari Kamis besok. Ya, jadi semacam itu. Oke, Tribuners, tadi rekan luhur juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Ketua RT 03 Ahmad Nuruddin dan juga Kapolsek Tandes Polrestabes Surabaya Kompol Hendrik. Berikut keterangan lengkapnya. Saya kan posisi di rumah, kebetulan saya RT di sini, saya dapat laporan dari warga, Pak ada apa, asap hitam. Terus saya datangin ke sini, saya ini sudah api sudah besar gitu, besar itu. Nah terus ada pemadam masuk, disemprot. Nah, saya tanyain petugas siapa yang kerja di situ, gudang itu yang jaga gudang itu, ternyata awalnya ada ledakan dari aki katanya. Nah dari situ kan gudangnya itu gudang Win. Gudang apa, Pak? Spare part sepeda motor. Spare part sepeda motor. Pak, itu tadi ada api itu berapa lama apinya? Ya, hampir 1 jaman. Hampir 1 jam. Iya, hampir 1 jam. Ada aktivitas nggak, Pak? Kenapa? Ada aktivitas. Di aktivis ada, yang lainnya Apa? kan ngepak-ngepak yang lainnya juga gitu apa. Yang lainnya sibuk di bagiannya sendiri-sendiri, terus tiba-tiba ada ledakan. Nanti di dalam area gudang Di itu dalam ada area aktivitas. ada aktivitas lainnya ya, ada yang ngepak apa gitu kan. Posisi akinya di sebelah sini, di sebelah barat. Di sebelah barat. Pojokan itu ya. Informasinya gitu dari petugas. Kejadiannya tadi pukul 13.30. Ini merupakan gudang spare part motor. Jadi untuk alhamdulillah api sudah dapat dipadamkan jam 14.30. Untuk dugaan sementara ini masih kita dalami dan ini tim dari identifikasi Polrestabes sedang menyelidiki. Untuk korban jiwa sama luka Jadi dipastikan untuk korban jiwa itu tidak ada, jadi kerugian material. hanya kerugian material saja.